Berikutnya bidang ketiga, bidang pemberdayaan. Nah, berikutnya kita akan mulai dari nomor urut 4 untuk menjawab. Kepada para panelis kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sahabat-sahabat kepala desa yang kami hormati, calon. Kami yakin warga masyarakat Bogading tidak lagi berlaku memilih hanya sekedar kata-kata dan janji manis atau banner sepatu manis. Kita harus menjadi pemilih yang kritis. Karena dengan bersikap kritis, maka kita akan menjadi bagian masyarakat yang aktif dalam kemajuan desa kita. Bagi calon kepala desa, penyampaian pemaparan visi misi ini merupakan hal penting. Karena bagi kepala desa terpilih nanti akan menyusun yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang merupakan penjabaran dari visi misi yang sudah Bapak paparkan tadi. Di dalam Permendagri 114/2014 di pasal 6 jelaskan rancangan RPJMDes memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, serta rencana kegiatan yang meliputi 5 bidang: pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, bidang kedaruratan dan kemendesakan desa. Sementara di Permendagri 112/2014 pada pasal 28 dijelaskan terkait dengan visi misi calon kepala desa. Kampanye sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka masa jabatan 6 tahun kepala desa. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi itu. Saya sebagai warga Bogading dan masyarakat Bogading pada umumnya tentu menginginkan memiliki kepala desa yang benar-benar mengantarkan kita ke desa Bogading menjadi desa mandiri dan sejahtera. Dari sisi bidang pemberdayaan, pertanyaannya, dari sisi bidang pemberdayaan masyarakat, apa yang menjadi motivasi Bapak ingin menjadi kepala desa Bogading, dan paparkan kembali, jelaskan kepada kami kerja-kerja real apa yang akan Bapak lakukan, dan termasuk apa yang akan menjadi prioritas ketika Bapak dilantik 100 hari ke depan. Seulangi, khusus di bidang pemberdayaan, apa yang menjadi motivasi Bapak menjadi kepala desa Bogading? Apa kerja real yang Bapak tawarkan kepada kita warga Bogading? Dan apa target prioritas 100 hari ke depan ketika sudah dilantik menjadi kepala desa Bogading? Terima kasih. Baik, soalnya cukup jelas. Ini khusus pemberdayaan. Kita akan mulai dari nomor 4, waktu 3 menit dimulai. Baik, terima kasih Pak panelis. Jadi ini pemberdayaan. Dana desa itu hanya bukan membangun fisik saja. Dana desa itu bukan hanya membangun fisik atau bangunan, tapi ini untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang ini tahu-taunya seorang kepala desa bagaimana caranya untuk memberdayakan dia, untuk masyarakat itu supaya merasa nyaman dan aman. Contoh kecil saja kita sampaikan. Guru TK yang tidak mendapat honorer intensif dari pemerintah kabupaten, dari dana desa ini saya sampaikan, saya berikan sesuai dengan kemampuan dana desa itu sendiri. Yang kedua, guru ngaji kami berikan supaya anak-anak kami yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa mengaji, supaya lebih giat
guru-guru itu mengajar, kami berikan intensif untuk Bapak guru gaji itu supaya lebih semangat. Seandainya saya nanti terpilih, mungkin saya akan berikan tambahan lebih daripada yang kemarin. Saya akan berikan tambahan supaya pada guru-guru ngaji kami ini supaya lebih semangat, lebih giat. Terutama nanti kami arahkan pada guru ngaji ini. Guru ngaji itu akan kami berikan dan kami support ya supaya mengadakan pertandingan MTQ tingkat anak-anak di sini. Kalau bila perlu dari dana desa itu, kalau memang dana desa itu kita bisa ambilkan, kenapa juga tidak? Ini bukan uang kita, tapi perlu kita komunikasi dulu ke pemerintah daerah. Kalau memang itu bisa, kenapa juga tidak? Kami hanya kan sebagai penyalur, penyambung kami ini. Ya, apa yang bahasa masyarakat itu yang saya sampaikan kan? Nah, cuma mungkin ini yang saya sampaikan, Pak panelis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, ya, ikhlas dulu. Berikutnya nomor 5. Pertanyaannya masih sama. Terima kasih dimulai. Pak Moderator, Pak panelis. Seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, mungkin hal yang fokus terkait dengan masalah pemberdayaan, saya fokusnya di pelayanan sosial dasar. Pelayanan sosial dasar ini terutama masalah kesehatan dan pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah konvergensi terhadap terkait dia dengan SDGs. SDGs itu karena di sana sudah termuat terkait dia dengan rebut stunting. Untuk pelayanan sosial dasarnya mungkin lebih fokus ke arah ke kegiatan KIA, kesehatan ibu dan anak terkait dengan posyandu. Jadi posyandu ini posyandu yang dijalankan bersama posyandu lansia. Nah, jadi itu setiap bulan nanti ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan. Untuk pendidikannya itu fokus kepada PAUD. Nah, jadi nanti di sana itu ada peningkatan kapasitas untuk gurunya, penambahan untuk alat peraga dan lain-lain. Mungkin itu fokus saya di pemberdayaan kalau saya terpilih. Yang berikutnya adalah termasuk dia pelayanan sosial dasar ini peningkatan pendapatan dari guru ngaji dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, terutama RT. Mungkin itu fokus saya kalau saya terpilih 100 hari pertama di bidang pemberdayaan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dari calon nomor 5. Berikutnya kita kembali ke nomor 1. Disilakan Pak Zuhud. Terima kasih. Mungkin langkah awal yang akan kita lakukan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk masyarakat umum biasa, mungkin BUMDes akan kita tingkatkan, artinya fungsi BUMDes. Mungkin di sini kita punya tanah kosong yang tidak dimanfaatkan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Artinya di situ ada KUD misalnya, gedung KUD, mungkin di situ kita lakukan BUMDes yang sebesar-besarnya. Bila perlu kita menjadikan itu BUMDesmat. Kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat UMKM misalnya. Di situ ada untuk penyediaan pupuk untuk petani dan sebagainya. Dan yang paling kami soroti di sini yaitu penambahan insentif untuk guru TK honorer ini, untuk guru TK dan SD, kemudian guru ngaji, dan yang kasihan sekali masalah penjaga pemakaman. Mungkin itu akan kami lakukan untuk memberdayai masyarakat. Itu saja, terima kasih. Baik, berikutnya ke nomor 2, Bapak Haji Rusna, 3 menit, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan masyarakat ini sangatlah kita utamakan, terutama bagi tenaga-tenaga yang masih kita bisa manfaatkan, yang masih mau bekerja. Perlu kita adakan pelatihan kerjasama dengan BMK yang ada di daerah. Barang siapa yang berminat untuk pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya,
maka silahkan biayai dengan biaya desa. Nah, oleh karena itu dari mana biaya desa ini terlalu banyak, PKD terlalu banyak, Pak. Mohon maaf saya singgung sedikit masalah pasir Besian. Sebenarnya tidak boleh masuk dalam wacana politik ini. Tapi saya akan klarifikasi masalah tambang ini karena banyak yang pro kontra kita di sini. Sebenarnya sangat banyak manfaatnya kepada masyarakat kita. Kita mau stop nggak bisa itu, Pak, karena itu sudah izin pusat, tidak ada wewenang bupati maupun gubernur. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah tambang itu sebesar-besarnya. Saya tampil di sana hanya sebagai pengusaha. Saya beli nota truk, Pak. Nota itu sebeli harga 125, saya jual harga 170, tapi nunggu 1 bulan atau 2 minggu. Kemana yang 35? Begitu keluar di dampak kita bayar pajak 2.400.000, Pak. Begitu keluar Pogadeng bayar 8 juta lagi. Keluar Batu yang Pringabaya 4 juta dan Labuan 5 juta. Apa yang saya dapat? Paling saya dapat 1,5 atau 2 juta. Tetapi saya tetap dikatakan melak. Saya tetap sabar. Nah, dari wujudkan 8 juta di perempatan ini yang dapat kepala pasar 2 juta. Ketua ojek 2 juta, ketua buruh 2 juta. Yang bekerja cacat 2 juta. Kalau saya pengusaha menyisihkan keringat saya, Pak. Jadi yang mengatakan saya melak itu orang bodoh itu. Dia tidak komunikasi yang sebenarnya. Ini kira-kira gambaran kita. Oleh karena itu silakan manfaatkan tambang itu. Tambang itu akan rencana ke depan seperti ada di misinya Pak Juri untuk sebagai pariwisata, itu bagus. Kita undangkan ahlinya. Jangan kita ngotot di sini. Berkelahi kita bukan ahlinya, undangkan ahlinya. Kita bayar mahal tapi itu untuk fasilitas pariwisata yang cukup menarik di wilayah Desa Pogadeng. Oleh karena itu sekali lagi jangan dipakai ajang politik. Itu sudah ajang nasional yang punya, bukan orang desa. Tinggal kita manfaatkan sebesar-besarnya. Bayangkan yang masuk di desa 82 juta. Ngangkut tidak ngangkut tetap dibayar itu oleh perusahaan. Jangan selalu kita kucilkan. Saya tidak angkat perusahaan juga. Tapi itulah kita di desa ini tidak bisa melarang. Tapi mari kita ikut makan. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari nomor 2 dan terakhir untuk bidang pemberdayaan disampaikan oleh nomor urut 3 Pak Marzuki. Disilakan 3 menit. Terima kasih Pak Moderator. Pertama adalah untuk mengoptimalkan kinerja kerja RT. Insya Allah saya akan, seandainya saya terpilih, saya akan menambah insentif RT. Mudah-mudahan. Dan kedua, Pak RT, saya mohon kepada Pak RT semua untuk mencatat untuk di dalam masyarakat kelompok usaha. Kebetulan ada insentif yang telah disampaikan oleh Pak Haji Rusna, ada insentif dari tambang pasir yang dikatakan sampai 82 juta. Insya Allah nanti itu kita sampaikan kepada masyarakat yang punya usaha kecil atau bakulan. Jadi untuk memanfaatkan semua itu. Dan untuk kedepannya sekali lagi saya minta kepada Pak RT untuk mencatat kelompok-kelompok usaha kecil di bawah dan kita optimalkan usaha ini dan nanti dibantu dengan BUMDes. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Nah, aplaus dulu untuk seluruh calon kepala desa. Alhamdulillah bidang ketiga untuk pemberdayaan kita sudah tuntaskan. Berikutnya bidang keempat, pembinaan. Nah, kami mohon panelis untuk memberikan pertanyaan terkait bidang pembinaan. Akan kita mulai nanti dari nomor 5 untuk yang pertama kali menjawab. Disilakan panelis. Baik, terima kasih. Suasananya semakin hangat kita ini ya. Kita anggap hiburan saja ini Pak. Ya. Baik, harapan kita semua, termasuk sudah disampaikan oleh semua calon kita, bahwa kita menginginkan keamanan dan kenyamanan. Dan itu kuncinya adalah
di pembinaan generasi tua maupun generasi muda. Permasalahan kita sekarang secara nasional ya, tidak hanya generasi muda, tapi generasi tua pun juga sudah terbawa ke arah penggunaan barang-barang terlarang yang sering kita dengar di media televisi, media massa, dan lain sebagainya, lebih-lebih di media sosial yang sekarang itu di mana-mana kita dengar adanya pengedaran narkoba yang itu tidak hanya di kalangan umum, pesantren, lebih-lebih di tingkat dusun itu sudah marak secara nasional. Itu menandakan bahwa pembinaan yang kita lakukan belum menyentuh kepada sana. Dan sekali lagi, tidak hanya di generasi muda atau di generasi tua, juga di generasi tua. Ini yang paling penting. Jadi selama ini kan kita sering mendengar kenakalan remaja, tapi tidak pernah kita mendengar kenakalan orang tua. Nah, kebetulan moderator kita di pagi itu kami tahu tentang informasi ini yang sering terlupakan oleh kita semua. Karena dengan begitu, ketika itu bisa kita kurangi, bisa kita minimalisasi, insya Allah apa harapan kita semua itu? Keamanan dan kenyamanan itu. Yang itu nanti akan berdampak dia dengan masalah kesejahteraan, tapi sudah banyak disinggung. Ya, nah oleh karena itu, jika bapak-bapak ini nanti terpilih, sederhananya kiat-kiat apa atau kegiatan apa yang real dalam rangka pembinaan masyarakat ini, khususnya pembinaan kepada generasi muda dan generasi tua. Karena agama juga sudah jelas, kita harus saling menjaga kan. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Itu berkaitan antara orang tua dan anak. Nah, bagaimana kita menjaga itu agar apa yang kita inginkan bersama, kita rindukan bersama di desa kita, di desa Pokgading itu betul-betul itu tercapai. Dan semua tadi calon ini menyampaikan itu kan, menginginkan itu adanya rasa keamanan dan kenyamanan. Dan faktor utamanya di situ tidak tertanganinya dengan baik generasi muda maupun generasi tua, yang mengakibatkan terjadinya persoalan sosial kemasyarakatan tadi itu, sehingga berdampak kepada rasa keamanan dan kenyamanan. Nah, sekali lagi pertanyaannya sederhana, ya, kegiatan pembinaan dalam bentuk apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak ini jika terpilih untuk menciptakan rasa kenyamanan dan keamanan yang sudah disampaikan dalam visi-misinya tadi. Terima kasih. Saya kira pertanyaan cukup jelas ya. Baik, panelis, sebenarnya ini juga kalau saya ungkapkan, ini sebenarnya pertanyaan yang betul-betul menjadikan saya khawatir, gundah terkait ini, karena pemberitaan sangat luar biasa. Kalau pemberitaannya baik, desa kita alhamdulillah, tapi kalau ini diberitakan ya Masya Allah ya, ini jadi aib. Sangat luar biasa pertanyaan dari panelis, ini kegelisahan kita bersama sebagai orang tua terkait dengan pembinaan. Cukup jelas tadi kegelisahan kita adalah terutama yang pergaulan juga, kaitannya adalah dengan pergaulan remaja. Ini seperti apa para calon memandang ini, apakah menjadi hal penting atau hanya prioritas kesekian gitu. Mari kita dengar bersama. Kita mulai dari nomor urut 5 Pak Ubaidillah. Disilahkan 3 menit mulai dari sekarang. Baiklah. Jadi mungkin di sini saya baru masuk di ruang tadi yang disampaikan oleh Pak Haji terkait dia dengan royalti. Jadi untuk pembinaan ini akan lebih banyak lagi nanti kita lakukan pemanfaatan dari royalti ini terkait dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang paling konkretnya untuk pembinaan ini lebih banyak terkait dengan
pembinaan terkait masalah penyalahgunaan narkoba yang memang sudah ada di lintas sektoral di BKKBN dan itu pernah disampaikan. Nah, ini menjadi hal yang sangat-sangat menakutkan bagi semua orang tua, khususnya di Desa Pogading. Nah, jadi nanti lebih banyak kegiatannya ke sana untuk pembinaannya. Nah, dan itu juga sudah disampaikan oleh di BKKBN itu ada kegiatannya, Pak. Nah, bahkan mungkin yang paling konkret itu dari usia remaja, Pak. Itu akan lebih banyak. Dan ada beberapa yang sudah terbentuk kelompok anak-anak muda, ada sekitar 300, hampir 300-an itu kelompok anak muda di Pogading. Terkait dia untuk beberapa kegiatan masalah penyalahgunaan narkoba ini. Nah, itu sudah ada itu, Pak. Nah, jadi itu mungkin yang akan nanti lebih kita akan giatkan itu pola-pola capacity buildingnya seperti itu. Kemudian untuk orang tua mungkin ini lebih konkret lagi terkait dia dengan masalah royalti itu kaitannya dengan BUMDes untuk pemberian pasar murah itu. Nah, jadi mungkin itu nanti yang akan saya lakukan ketika saya terpilih menjadi kepala desa. Kalau masalah untuk pembinaannya itu untuk penanggulangan narkoba itu nanti kita akan kerjasama dengan pihak BKKBN itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu. Berikutnya kita mulai lagi dari nomor urut 1. Pertanyaannya sama terkait dengan pembinaan di urusan narkoba, pergaulan. Disilakan, waktu 3 menit. Terima kasih. Mungkin di sini kami akan tawarkan untuk pembinaan pemuda misalnya. Mungkin pertama akan kami lakukan untuk mengalihkan apa yang jadi kebiasaan anak-anak kita atau adik-adik kita. Di situ yang saya katakan tadi, KUD itu mangkrak. Mungkin di situ pusat kegiatan. Di situ kita berikan pelatihan sesuai dengan keahlian anak-anak kita. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mengalihkan perhatian anak muda kita. Kemudian muda ataupun tua, di sini sudah saya katakan tadi, memungsikan musola, difungsikan kembali. Di situ kita akan adakan majelis taklim. Artinya mau muda mau tua, kalau sudah diberikan siraman rohani misalnya tentang keagamaan, insya Allah semuanya akan berubah. Pogading akan kita jadikan ya seperti katakan tadi. Dan untuk pengawasan di situ kita punya BKD yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang kurang baik lah di Pogading. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Berikutnya nomor 2, Bapak Haji Rusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa namanya pemuda ini, Pak. Salah sedikit pergaulan tentu akan menyentuh perasaan orang tua, atau kadang-kadang karena pengangguran, Pak, tidak punya pekerjaan, sehingga gampang sekali dia dibawa ke mana saja oleh teman-temannya gitu. Oleh karena itu kedepannya bagaimana kita bersinergi dengan orang tuanya untuk sama-sama kita membina dan mengawasi anak ini. Oleh karena itu peran Karang Taruna di sini sangat terbatas karena dia terutama biayanya begitu terbatas sehingga dia tidak bisa bagaimana memaksimalkan anak-anak muda kita gitu. Dan kedua, kita harus buatkan dia banyak tempat untuk rekreasi, terutama berolahraga. Kalau dia sudah lelah, insya Allah masih pagi dia tidur. Tetapi di Pogading ini masih terbatas tempat fasilitas olahraga. Oleh karena itu ke depan kalau saya kadung ada KUD itu kosong, apakah kantornya kita jangan dirusak, kita bangun kantor baru di sana. Mungkin di sini kita buat seperti apa nanti. Dan di belakang juga ada Pencatu Desa, itu kita apakan saja untuk olahraga sebenarnya. Tetapi karena kita terbatas dengan dana, maka semua itu belum bisa dimaksimalkan. Oleh karena itu kedepannya, insya Allah kalau saya terpilih, semua fasilitas yang ada di desa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti ada rumah yang di sebelah utara Jawa Selatan gitu masih tidak dimanfaatkan oleh desa. Karena itu dalam kesempatan yang ke depan ini sebenarnya itu rumah bisa untuk keterampilan remaja, kita undangkan dia dari orang-orang yang sudah terampil gitu
kita biayai dengan PAD. Umpama bisa kita ke depan pasar ini masukkan ke Pegading, jangan kasih pemerintah daerah yang kelola, kita kelola, yang penting setorannya itu boleh itu Pak. Bukan saja dia harus kirim kepala pasar di sana, enggak, kita ambil ke desa semua pasar ini, parkirnya bisa itu, tetapi yang penting setoran kita tetap sama dengan yang sekarang. Jadi kalau kita mampu berbuat itu, insya Allah PAD desa ini akan semakin meningkat. Jadi kita bisa memanfaatkan PAD itu semaksimal mungkin dengan tidak mengharapkan dana desa yang ada. Jadi masih banyak tempat kita mencari PAD di desa Pegading ini, asal kita mampu berbuat bersama stakeholder yang ada dan dari pihak-pihak yang berkewajiban, terutama kepolisian, tentara itu, Satpol PP untuk pembinaan anak muda ini. Kita tidak akan bisa sendirian sebagai kepala desa dan tidak pernah akan duduk begitu enak di kantor desa ini. Silahkan melangkah mencari bagaimana keadaan kondisi orang-orang tua kita yang sedang memikirkan anaknya dengan pergaulan bebas itu. Oleh karena itu kita harus sentuh bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya habis 3 menit. Berikutnya nomor 3 Pak Marzuki, 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Moderator. Insya Allah seandainya saya terpilih jadi kepala desa, saya akan menghidupkan semua musola dan akan mengadakan pengajian di masing-masing musola Pak, untuk mencegah masalah narkoba, terutama masalah orang-orang tua di sini. Dan masalah pemuda, saya akan menyediakan bagi pemuda prasarana untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan misi saya yang tadi, terutama saya usahakan di tanah KUD yang masih kosong ini, saya akan membuat BKD di sini, artinya BKD Badan Latihan Kerja untuk desa. Badan Latihan Kerja desa di situ. BLK, maaf Pak, di sini saya akan mengusahakan KUD ini sebagai BLK desa, Balai Latihan Kerja Desa untuk Pemuda. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terwujud untuk kita semua dan untuk pemuda. Hanya ini yang bisa sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya nomor urut 4 Pak Mukti, 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak. Ini yang sebenarnya pembinaan. Yang sebenarnya ini tupoks fungsi pembinaan ini termasuk Polmas sama Babinsa itu yang paling wujud. Tapi karena kepala desa sebagai orang tua masyarakat di sini ini sangat meyakinkan kalau kami ikut terjun juga dalam untuk pembangunan untuk membangun desa ini. Jadi untuk pembinaan ini kita kenali dulu orangnya Pak. Siapa kira-kira orang yang kita bina itu? Mohon maaf, jangan seorang dai kita ajak pegang ayam itu mutlak tidak mungkin akan bisa dihadiri. Itu pantas. Kenali dia dulu, bahasakan. Ayo, contoh anak-anak yang suka adu ayam, Pak, bagaimana? Kira-kira salah atau tidak? Nah, ini bahasa-bahasa ini. Jadi tutur kata, cara tingkah laku itu baru bisa kita bina. Kenali dia dulu, kenali medan. Contoh kecil konkret saya ini, anak-anak yang bisa kelelawar, keluyupan malam itu. Jadi setiap kita ketemu bahasakan yang baik, tutur kata yang manis. Kira-kira bagaimana untuk menyentuh dia mereka supaya dia dekat dengan kita. Lama kelamaan mereka itu akan sadar sendiri, bukannya sadar tetapi dia malu kadang-kadang berbuat karena tingkah laku kita sehari-hari. Nah, cuma ini masalah narkoba ini sangat rentan Pak. Saya kalau bilang tidak tahu, saya tahu persis saya, tapi bagaimana saya menyodorkan masyarakat saya terhadap petugas? Anda mungkin saya tetap jangan. Nah sekarang ini bagaimana saya untuk membelanya dia, untuk mengatur dia dengan pelan-pelan, dan ini bukan segampang untuk membalik tangan untuk
memindahkan mereka pelan. Nah, lambat laun nanti satu persatu mungkin tidak bisa hari ini, si ini mungkin hari besok, tidak bisa besok. Tapi tetap jangan sampai kita putus asa untuk memberikan support. Cuma ini pendekatan dan tingkah laku bagaimana caranya untuk Malaysia baik terutama anak muda yang terutama yang menggunakan laut tahu pergi siapa Pegadaian ini nomor 2 Lombok Timur terbesar nih. Kenapa saya bilang itu? Saya ikut rapat pada saat itu, makanya mereka dari kepolisian yang membongkar rahasia ini. Tapi saya tidak segampang itu menunjukkan masyarakat saya untuk ini yang memakai. Sebenarnya itu sudah ada namanya. Tapi bagaimana caranya saya menghindar untuk membina mereka itu. Sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya tepat 3 menit. Aplaus dulu untuk sesi saat ini. Bidang pembinaan sudah cukup jelas. Menurut saya ini luar biasa. Saya bahkan tadi malam tidak memiliki gambaran seperti ini. 5 calon ini akan memberi pandangan yang betul-betul detail terkait dengan masing-masing bidang. Baik, satu bidang terakhir ini konteksnya sangat kekinian terkait dengan darurat ya. Nanti kita akan minta panelis untuk memberikan pertanyaan, urutan menjawabnya kita mulai dari nomor 1.